Kita dengan hormat Ibu Dona memulai membuka di dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh-sungguh menyadari kelemahan dan kekurangan kami. Itu sebabnya kami rindu ya Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami, menyadarkan kami dan membangun iman kami untuk kami boleh sungguh-sungguh sadar akan panggilan kami. Engkau tidak dengan sia-sia menempatkan kami sebagai guru, Engkau tidak dengan sia-sia menempatkan kami sebagai orang tua. Teguhkan kembali ya Tuhan apa maksud dan rencana-Mu untuk kami. Berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya baru di Geraha merasa diri saya pendek. Setiap kali dari pagi tadi, setiap kali saya naik harus giniin. Semua liturgisnya itunya tinggi-tinggi semua. Oke, bersyukur ya. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Terima kasih untuk Pak Aludin dan Ibu Dona juga kasih kesempatan untuk kita setelah ibadah bisa bikin pembinaan-pembinaan seperti ini ya. Di satu pihak memang ada aspek teguran memang dari seminar-seminar seperti ini. Tetapi saya juga harus hati-hati untuk tidak menjadikan itu aspek guilt tripping. Saya sangat concern dengan psikologi modern yang mendidik orang, yang mendorong orang untuk maju, tetapi dengan penggunaan pola-pola guilt tripping, menggunakan rasa-rasa bersalah, orang tua, oh ya rasa gagal dan segala macam. Dan sebenarnya seperti menjadi sebuah semangat, tapi waktu pulang itu abusive sebenarnya. Nggak membuat orang tua itu terdorong, tetapi menjadi hal-hal yang membuat orang tua itu akhirnya depresi sendiri, merasa gagal sendiri. Nah hal-hal yang kayak gini juga harus menjadi pergumulan yang harus diperhatikan di dalam pola-pola parenting ya. Di satu sisi kita melihat kemajuan zaman ini telah membuat orang mulai teredukasi, khususnya di Indonesia. Banyak sekali kan webinar atau apapun tentang hal-hal parenting. Ya dari sekuler, dari sekolah-sekolah internasional mengundang orang dan segala macam. Dan bahkan di dalam unlimited access punya pola semua orang berhak untuk bicara. Nah saya juga harus mempertanyakan diri saya apakah berhak saya untuk bicara hal ini. Untuk terus menggumulkan artis-artis dengan pola-pola parenting yang sebenarnya belum teruji. Lalu berani ngomong segala macam. Lalu bilang tidak boleh sama sekali mengatakan jangan kepada anak. Ya. Jangan bilang jangan lah, itu kamu sudah bilang jangan sama kami. Jadi gimana gitu ya. Hal yang kayak gini lah ya. Menjadi satu bom waktu sebenarnya yang akan memberi dampak besar kepada anak-anak kita ke depan. Karena warisan apa, didikan apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan bagaimana kehidupan anak-anak kita ke depan. Di satu sisi lagi, pola didikan itu kan bukan hanya sekedar tentang teori yang kita miliki, tapi sebenarnya di belakang itu apa yang kita percaya dan hidupi. Sebenarnya sebuah pendidikan kepada anak ditentukan dari apa yang dipercaya dan dihidupi oleh orang tuanya. Kita percaya apa, itu yang akan menjadi ekspektasi kita kepada anak-anak kita. Nah ini yang sebenarnya yang perlu dikembangkan di dalam pola pendidikan, di dalam parenting, untuk mengerti, menyelidiki atau mendidik anak dimulai dari bagaimana kita menyelidiki hati dan diri kita sendiri. Menarik, Alkitab banyak sekali memberikan narasi-narasi tentang kehidupan umat Tuhan di dalam motif family. Walaupun tidak sedang membahas tentang keluarga, tapi dihadirkan narasi-narasi kisahnya umat Allah lewat keluarga. Mula pertama, kisah bagaimana pertikaian dua orang bersaudara, Kain dan Habel, di dalam kisah keluarga. Bagaimana orang tuanya mendidik kedua anak ini. Di satu pihak ada satu warisan pendidikan yang berhasil di situ. Kita nggak lihat pola pendidikannya, tapi kita lihat buah dari pendidikannya. Apa itu? Kedua anak itu memberi kurban kepada Allah. Dari mana mereka tahu? Pasti orang tuanya kan ya. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, apakah kita bisa mendakwah bahwa Adam dan Hawa yang salah mendidik anak? Atau memang anaknya? Nah kan ini menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan besar. Banyak lagi narasi-narasi seperti ini. Imam Eli terhadap kedua anaknya. Harun terhadap kedua anaknya. Itu pola yang sepertinya repetisi. Dua anak selalu muncul motif-motif kayak gitu. Maka bagaimana Harun mendidik kedua anak sehingga mereka sembarangan membawa api ke dalam kemah suci.
Imam Eli bagaimana kedua anaknya yang berani mengambil persembahan terbaik untuk Tuhan, mereka makan sendiri. Lalu di dalam motif itu bisakah kita mengatakan atau menilai parentingnya? Nah, ada yang hidden, ada yang muncul benih-benihnya. Di dalam konteks Eli misalnya, ya Eli gagal mendidik anaknya. Karena ketika dicatat dia menegur, sengaja narasi itu mencatat. Dia hanya sekedar menegur, tapi waktu dia mati dikatakan badannya terlalu gemuk dan jatuh. Maka besar kemungkinan interpretasi dapat dikatakan dia pun makan dari apa yang diambil oleh anaknya. Nah, hal yang kayak gini, jadi influence-nya orang tua terhadap anak itu sangat menentukan. Tapi di sisi yang lain ada orang tua yang gagal juga yang dicatat oleh Alkitab tapi anaknya luar biasa. Salah satunya Saul misalnya. Hati yang iri hati yang sempit tapi anaknya cinta Tuhan, luas hatinya luar biasa. Yonatan yang begitu mencintai Daud bahkan merelakan meresikokan nyawanya untuk mati karena Daud sahabatnya, papanya sudah jengkel begitu besar. Tapi survive. Nah, hal-hal yang kayak gini menjadi pertanyaan. Ya tentu nanti rumusannya akhirnya kembali sola gratia, ya bolak-balik itu gitu. And yet sola gratia kan tidak menjadikan kita pasif kan ya. Sola gratia itu tidak menjadikan kita orang-orang yang ya sudahlah kalau Tuhan mau pakai enggak juga. Tapi sola gratia itu yang justru menjadi garansi buat kita bahwa kegagalan kita pun selama hati kita terus mencari mendambakan Allah, Tuhan akan bekerja di situ. Bukan karena kemampuan kita maka kita bisa mendidik anak itu berhasil. And yet sekaligus justru di dalam sola gratia itu kita terus berdoa untuk meminta Tuhan memberkati dan mendidik anak-anak kita melalui kita. Cerita lain misalnya di dalam Alkitab ada orang tua yang dilematis. Timotius misalnya lahir dari keluarga yang di dalam dua kubu. Papanya bukan orang percaya, papanya seorang Gentiles yang kemungkinan penyembah berhala. And yet mamanya dan neneknya Eunice dan siapa itu? Louis dan ya bagaimana mendidik dia dari kecil mengenal kitab suci dan seterusnya. Maka dalam hal ini walaupun tidak ada satu agenda khusus Alkitab memberikan narasi parenting, tapi seluruh narasi Alkitab itu dihadirkan dalam motif keluarga. Bahkan indahnya lagi adalah Allah juga mengasosiasikan kita sebagai anak-anaknya dalam motif keluarga. Dan ketika Tuhan menebus kita, dia mengundang kita untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. So, ini yang menjadi kerinduan kita untuk melihat tema keluarga itu menjadi tema yang harus concern kita pikirkan untuk sama-sama kita gumulkan. Tapi sekali lagi bukan dengan sekedar segudang prinsip-prinsip, bukan dengan guilt tripping dan segala macam, tapi menyibak segala misteri itu menjadi satu bekal kita mengerti bagaimana bergumul di hadapan Tuhan. Nah, ini yang mau saya sampaikan, poin terakhir ini, intronya ya. Maksud saya, semua seminar-seminar parenting seperti ini bukan untuk kita bawa pulang ada jurus 1, 2, 3. No, jangan. Bahkan mungkin kalimat ini terlalu radikal. Jangan berharap pergi kepada seminar-seminar parenting yang demikian. Tapi carilah kebenaran yang menjadi dasar kita untuk bergumul sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita mendidik, nanti kita akan bahas itu di bawah. Kita tidak sedang menggarap mesin yang sudah programnya. Kita tidak sedang menggarap tanah atau tumbuhan, tapi kita menggarap image of God kan ya. Nah, ini penuh dengan misteri, sehingga maksud saya adalah poinnya adalah kita tidak punya satu jurus yang harus dipakai sama di dalam mendidik setiap anak. Semua anak beda. Nah, kerelaan kita menerima fakta inilah yang membuat kita dewasa mendidik anak. Nggak usah jauh-jauh, semangat evolusionis itu sudah menimpa kepala kita terlalu besar. Jangankan keluar, di dalam internalnya kita saja semangat membandingkan itu terlalu gede. Kita antar saudara bandingkan diri. Maka pola itu nanti antar anak kita banding-bandingkan atau kita sama ratakan jurusnya. Semua harus sama. Nanti akan orang lain juga dibandingkan. Ini kan sebenarnya cara yang sangat kejam di dalam mendidik anak yang tanpa kita sadari bahwa pokoknya semua sama rata.
pokoknya begini, pokoknya begitu. Tapi giliran mendidik, kamu masa nggak bisa kayak kokomu? Kamu lihat dong tetangga kita yang juara dan segala macam. Nah, hal-hal yang kayak gini menjadi satu hal yang begitu berbahaya di dalam pola zaman ini. Ini yang kita mau coba evaluasi. Jadi kita hari ini pure bicara tentang prinsip, tentang apa yang disebut dengan panggilan kudus sebagai seorang tua, sebagai guru sekolah minggu yang dipanggil untuk menggarap ladang Tuhan. Which is itu dalam aspek hati anak. Kita sama-sama membaca firman Tuhan untuk kita boleh meneliti pada hari ini ya. Harap bisa selesai. Kajiannya memang banyak, tapi ya pelan-pelan lah kita pelajari. Mari kita membuka dua bagian. Yang pertama, kitab Ulangan. Saya tetap pakai basic ini, enggak membaca narasi-narasi dari tokoh-tokoh perjanjian lama, tapi kita melihat prinsip yang diberikan Tuhan ketika Israel dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Satu prinsip parenting yang dititipkan Tuhan lewat Musa kepada Israel. Ulangan pasal 6. Dari ayat 6 sampai yang ke-9. Ulangan pasal 6 dari ayat 6 sampai yang ke-9. Kita baca bergantian ya. Dari saya 6, demikian Bapak Ibu 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Rahasia seluruh parenting sebenarnya berakar dari ayat 7 sampai 9 ini. Nanti kita akan coba kaji ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Apa motif kalimat ini? Apa maksud dari pernyataan ini? Akan kita gali. Dan sekarang kita melihat satu bagian lagi dari ayat firman Tuhan di dalam kitab Roma. Ayat yang juga saya yakin gak asing buat kita, Roma pasal 12. Sama-sama membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, ada 3 aspek kita harap bisa selesaikan. Yang pertama, mulai dari sebuah pertanyaan tesis, apa sebenarnya panggilan yang utama, panggilan terutama yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua di dalam menggarap anak sebagai ladang Tuhan. Apa yang menjadi panggilan utama? Maka saya percaya di dalam hal ini semua kita by default memang di dalam mekanisme yang didesain Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan mempercayakan kita diberikan karunia anak, maka semua kita, semua which is di dalam ruangan ini, tidak semua orang di dunia, memang secara natural rata-rata dikatakan semua orang ya. Ketika punya anak pasti orang itu mengasihi anaknya. Itu kan secara intuitif manusia, bahkan binatang pun melakukan hal itu di dalam secara katakanlah instinctively binatang memprotek anaknya sebagai kesadaran insting untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Maka pasti manusia memiliki natur itu juga dan bahkan lebih besar daripada binatang memiliki hati yang mengasihi anak-anaknya. Maka dalam hal itu juga apalagi orang Kristen yang sudah diterangi oleh firman, saya percaya kita semua sayang dan punya harapan untuk hari depan anak-anak kita. Siapa di sini yang tidak peduli? Enggak, kita semua pengen yang terbaik buat anak-anak kita. Karena itu kita pasti berjuang mati-matian untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Ya tentulah ya. Apa? Sandang kita berikan yang terbaik, pangan kita berikan yang terbaik, sandang, pangan, papan, pendidikan kita beri yang terbaik. Bahkan kita rela bayar pendidikan yang begitu mahal. Ingat-ingat dulu saya sekolah, bayar uang sekolah berapa ya zaman saya tahun 90-an. Paling berapa? 20.000 kali ya. Sekarang 2 juta paling murah. 2 juta saudara. Nah ini semua yang terbaik kita usahakan. Bahkan setelah pendidikan les ini, les itu dan segala macamnya. Tidak hanya itu, kita berusaha memberikan yang terbaik dalam liburan. Sekarang orang tua kan nggak pernah liburan kan ya. Cuman pindah tempat susah aja. Pindah tempat sekarang susah di rumah, besok susah di Bali kayak di mana ya sama aja banting tulangnya gitu ya. Anak-anak yang happy. Orang tua cuman pindah tempat tidurnya aja.
Bedanya di sana lebih ngorok tidurnya karena udah capek, lebih capek setengah mati. Karena kalau di hari-hari di rumah ya paling cuma sore sampai malam. Kalau liburan 24 jam, wah pinggang mau patah rasanya gitu ya. Curhat saya. Oke. Persoalannya adalah kita bilang kita sayang, kita bilang kita berusaha memberi yang terbaik. Tapi ada pertanyaan yang harus rendah hati kita mau jawab sekarang. Pertanyaannya simple and yet sangat serius. Terbaik menurut siapa? Saya mau memberi yang terbaik kepada anak saya. Menurut siapa? Saya mau memberi terbaik untuk anak saya. Tapi jawab dulu yang jujur. Terbaik untuk siapa sebenarnya yang kita lakukan itu? Terbaik menurut siapa dan terbaik untuk siapa? Kita coba jawab dua pertanyaan ini dalam kajian ke bawah ya. Maka di balik dua pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan pragmatis bahwa terbaik menurut siapa, terbaik untuk siapa. Sebenarnya di balik pertanyaan ini syarat dengan isu teologis dan isu antropologis. Isu teologis, isu tentang Allah, isu antropologis tentang manusia. Yang begitu besar, yang mungkin kita tidak sadari. Maka tentu kita harus bergumul untuk menjawab ini. Secara literal pasti kita akan bilang, ya terbaik menurut Tuhan dong, terbaik untuk anak-anak kita dong. Tapi di dalam prakteknya bagaimana kita bisa menjamin yang terbaik yang kita lakukan itu benar-benar yang terbaik menurut Tuhan. Nah ini yang kita mau gumulkan pada hari ini. Spesifiknya sebenarnya dalam panggilan kita sebagai orang tua, kita kan sadar. Ada pernah pembahasan ini saya bawa di beberapa kali di Logos. Kita itu dipanggil sebagai wakil Allah. Anak yang dipercayakan kepada kita itu bukan milik kita tapi milik Allah. Yang dipercayakan kepada kita sebagai image of God, sebagai wakil Allah. Untuk mendidik anak-anak dalam maksudnya Tuhan. Menurut agenda dan cara kerjanya Tuhan. Bukan dalam agenda dan keinginan kita. Ini yang harus kita pegang. Tapi ini kan gede banget. Gimana penerapannya? Oke, pelan-pelan kita lihat ya. Jadi pertanyaan yang sederhana yang kita harus mau jawab tadi sudah terjawab. Jadi sebenarnya terbaik menurut siapa? Ya harusnya parenting itu adalah menjalankan yang terbaik menurut Tuhan dalam agendanya Tuhan, dalam cara kerjanya Tuhan. Maka dari situ turun lagi kajian pertanyaannya. Oke, terbaik menurut Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau? Kan itu jadi pertanyaannya ya. Sesederhana itu. Tapi pelan-pelan kita melihat runutnya ini. Yang terbaik menurut Tuhan itu apa sih? Apa yang Tuhan mau? Yang terutama, saya langsung rumuskan. Saya nggak bahas lagi ini, saya sudah pernah bahas tentang ini sebenarnya di Surabaya. Yang terutama, yang terbaik yang diinginkan Tuhan itu, yang namanya menggarap atau mendidik anak-anak adalah yang Tuhan inginkan itu membangun identitas. Nah ini hal yang paling serius untuk kita mulai gumulkan nanti di dalam kita pulang. Bapak Ibu yang berkeluarga yang punya anak. Saudara-saudara yang masih muda yang bergumul untuk punya anak. Ingatlah yang Tuhan mau untuk prioritas kita di dalam menggarap, di dalam mendidik anak-anak adalah menggarap identitas. Apa maksudnya? 3 hal secara ringkas. Membentuk identitas anak adalah prioritas utama penggarapan, prioritas utama pendidikan. Yaitu untuk pertama, yang disebut mendidik identitas anak, yaitu didikan akan pengenalan akan Allah yang benar dan pengenalan akan diri yang benar. Ini yang paling fundamental. Orang yang gagal melihat dan mengenal dirinya, orang yang gagal melihat siapa Tuhan, maka dia gagal melihat dirinya di hadapan Tuhan. Segala hal yang terbaik kita berikan kepadanya akan menjadi hal yang paling buruk merusak dia. Berapa banyak akses yang dimiliki anak-anak, kita berikan sekolah terbaik, kita berikan fasilitas terbaik. Tapi seluruh tools ini tidak didasari oleh sebuah dasar filosofi siapa saya. Maka bukannya ini jadi tools, jadi ini filosofi yang mendefinisi siapa dia. Hal yang paling konyol, paling contoh. Anak dari batita sudah disuplai gadget kan ya. Bukan dia yang menyadari siapa dirinya, tapi benda ini yang mendefinisi siapa dia. Paham maksudnya ya? Nah ini yang jadi masalah adalah jadi pola parenting itu belum nanti urusan tentang waktunya, berapa jam harus saya serahkan dan segala macam. Itu menyusul. Bukan saya merelatifkan itu. Tetapi sebenarnya pakai kalimat negatif itu terlalu relatif ketimbang dari kesadaran yang harus kita bangun untuk anak itu tahu siapa dirinya. Siapa itu bukan hanya secara definisi loh, tapi dia mengerti dia siapa. Misalnya, anak-anak itu kan punya karakter bawaan ya. Ada anak yang memang lahir penakut. Ada anak yang memang dari kecil itu serampangan.
Sudahlah jatuh, bung, nangis gak karuan. Gak usah auto restart, 1 jam lagi dia gak kapok kok main lagi. Kan ada anak yang kayak gitu. Ada anak yang traumatiknya lebay, baru jatuh sedikit, disuruh jalan lagi. Gak mau, takut, kadang jengkel ya. Ini didorong, yang ini disuruh rem gak bisa rem. Kan macam-macam karakternya. And yet, terlepas dari berbagai macam karakter itu, kalau dia mengenal siapa dirinya, untuk tujuan apa dia hidup, dia akan struggle dengan definisi ini. Sehingga di dalam langkahnya nanti yang benar-benar berani tidak jadi kebablasan, yang takut tidak menjadi tenggelam. Nah ini, identitas itu yang sebenarnya mendrive hidup seseorang. Maka siapa dia? Untuk apa dia hidup? Kenapa dia ada? Lalu siapa dia di hadapan penciptanya dan seterusnya. Ini pertanyaan yang harus dibangun. Nah makanya nanti di dalam kelas-kelas sekolah minggu dan segala macam, kita tidak hanya sedang mendidik anak untuk moralitas, kita tidak hanya mendidik anak untuk tahu baik mana benar mana salah, tapi dia mendesain atau mendefinisi mana benar mana salah berdasarkan identitas. Masih teori gede sih ini, tapi pelan-pelan kita kaji ya. Oke, lanjut. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut mendidik identitas? Bahwa yang kita garap, yang kita lakukan di dalam pendidikan membawa anak kepada kesadaran hidup yang dibawa untuk sadar bahwa hidupnya itu dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Membangun kesadaran penebusan, itu bahasa sederhananya. Ulang ya. Kesadaran pertama yang disebut membangun pola parenting yang benar adalah membangun identitas untuk anak mengenal siapa Allah dan mengenal dirinya dengan benar. Yang kedua, membangun identitas adalah membawa anak kepada kesadaran hidup bahwa hidupnya itu adalah hidup yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga segala hal tindakannya itu tidak didrive dari pencarian pengakuan lagi, untuk mencari penerimaan lagi dan segala macam, tapi dia tahu I do everything di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tentu ini bukan satu hal yang peristiwa satu kali disampaikan langsung terekam, tapi ini semangat parentingnya, itu maksudnya. Jadi, oke, Pak Harli bilang gitu ya, pokoknya mulai sekarang tiap hari, ingat ya, kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, kamu lakukan kemuliaan Tuhan. Wah jadi setan dia nanti. Bukan itu maksudnya, tetapi bukan itu caranya, tapi semangat itu yang membawa kita kepada kesadaran untuk membawa dia sadar hidupnya itu di hadapan Tuhan. Berita grace itu senantiasa kita bicarakan. Ada saat dimana, contoh deh supaya kita nggak rasa ini terlalu teoritis. Ada saat saya dimana harus marah sama anak saya. Waktu saya marah sama anak saya, di saat itu juga saya harus ajak dia berdoa. Wah hati saya masih jengkel kok. Ya saya juga harus berdamai dengan Tuhan dong untuk menyadari identitas saya di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa dengan dia, saya mulai berdoa, nanti saya tantang dia berdoa. Doanya saya apa? Ya sincere untuk 2 hal. Tuhan ampuni aku sebagai orang tua, aku terlalu gampang marah sama anakku. Ajar aku Tuhan supaya aku tidak menyakiti anakku, tapi yang lebih penting ajar aku supaya tidak mengecewakan Tuhan yang sudah mempercayakan anakku kepadaku. Dia lihat saya berdoa, dia lihat saya sedang do something di hadapan Tuhan. Tapi juga saya belajar Tuhan, ajar anakku sadar kesalahannya. Saya doain dia. Setelah itu dia gak jadi orang yang munafik dan segala macam bilang akhirnya Papa doakan dirinya, Papa doakan saya harus doakan Papa juga dong gitu kan ya. Tapi dia gak akan pernah bilang Tuhan ampuni Papa yang terlalu gampang marah. Enggak, dia gak merasa karena dia tahu dia yang salah. Tuhan ampuni aku bikin Papa cepat marah. Saya jadi nangis loh. Maksudnya ya itu yang saya buat, yang saya syukuri adalah saya tidak bisa memberikan hal-hal yang lain buat dia. Tapi paling tidak dia tahu identitasnya di hadapan Tuhan. Wah hebat sekali ya. 1 jam lagi auto restart. 1 jam lagi sudah dia akan lakukan lagi. Tapi nanti malam pas mau tidur segala macam. Papa sorry ya hari ini Papa sudah 3 kali marah sama aku. Ingat loh dia. For me done. Berhasil. Itu berhasilnya. Persoalannya kacamata kita masih mau lihat gak itu keberhasilan. Kacamata kita lihat itu keberhasilan. Alah capek hari ini anak gak berubah-berubah juga. Nah itu kalimat istri saya selalu ya. Nah itu capek. Tunggu. Mari lihat buahnya itu bukan something yang harus sudah berbuah lebat. Tapi kesadaran itu buah pertama parenting. Anak kita sadar enggak? Nah itu salah satu contoh untuk melihat ya. Tapi nanti kita kaji lagi lebih dalam. Ketiga, apa yang disebut mendidik identitas? Yaitu mendidik anak untuk mengenal Allah dalam pengertian. Tadi itu yang pertama, tapi lebih dalam untuk yang ketiga.
untuk dia mengerti bagaimana hidup tunduk kepada otoritas Allah. Pertama, untuk membuat dia kenal siapa Allah dan kenal dirinya. Kedua, untuk mengenal berita anugerah bahwa hidupnya itu adalah milik kepunyaan Allah, ditebus untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Ketiga, untuk menjalankan hidup menurut otoritas Allah. Nah, di dalam hal inilah saat-saat di mana kita membilang jangan, saat-saat kita mengizinkan, meresikokan dan segala macam. Nah, itu pola parenting. Jadi nggak ada bilang nggak, jangan-jangan itu nggak boleh. Ada saat bilang jangan, ada saat biarkan dan segala macam. Tetapi bukan poin itunya. Setelah itu apa narasi yang kita bangun? Biasanya kan kalau udah kesel, anak manjat-manjat, jangan nak nanti kamu jatuh, jangan nak kamu nanti jatuh. Udah biarin aja jatuh, gubrak jatuh. Benar kan? Kapok, kamu kapok. Ah, ini narasi belakang ini yang masalah. Tapi setelah dia jatuh, coba apa yang kamu pelajari? Sakit, iya kenapa sakit? Karena saya tidak taat. Kenapa kamu tidak taat? Kamu tidak taat sama siapa? Tidak mau dengar papa mama. Bukan, kamu tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Oh iya. Emang firman Tuhan bilang apa kan? Firman Tuhan nggak ada bilang jangan manjat papa. Iya, firman Tuhan bilang hormati orang tuamu. Oh iya. 1 jam lagi? Auto restart. Ya memang. Tapi ya itu, sebagaimana kita berharap. Ya ini kadangkala saya udah bilang 1 juta kali anak ini tidak berubah. Bapak Ibu jangan GR, Tuhan sudah bilang ratusan juta kali kita tidak berubah. Iya kan? Mana yang lebih bebal? Tidak mau ngomong ya? Curang. Kamu ya. Kalau anak itu bilang, mah tahu nggak Tuhan juga bilang kamu ya. Wah kita tempeleng dia. Nah, tapi ini faktanya. Nah ini yang jadi masalah yang harus sama-sama untuk kita pikirkan. Oke, kita lihat lagi nanti ke belakang ya. Jadi apa yang Tuhan mau? 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi akarnya. Sebenarnya jadi saya berharap kalaupun nanti ini gak selesai, Bapak Ibu gumulkan ini. Aku mulai menggumulkan, aku akan coba mulai mencari yang namanya parenting yang akan komitmenkan adalah membangun identitas anak. Supaya dia sadar, supaya dia kenal Tuhan, kenal dirinya dengan benar. Dan supaya dia mengerti arti keselamatan, anugerah Tuhan di dalam dirinya, bahwa hidupnya telah ditebus untuk dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, dan supaya dia tahu bahwa untuk hidup tunduk kepada Allah. 3 ini 3-3-nya tidak boleh menu, tetapi 3 ini urut-urutan. Yang pertama yang diperjuangkan, jangan yang ketiga yang diperjuangkan. Pokoknya dia harus tunduk kepada perintah Tuhan. Mau dia tunduk tidak kenal siapa Allah, error itu, jadi mesin dia nanti. Jadi walaupun Bapak Ibu masih bergumul dengan kalimat ini, tetapi maksud saya kembali kepada tesis di awal tadi. Semua kita sayang anak, semua kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak. Tapi sekali lagi, beri yang terbaik kepada anak menurut Tuhan adalah bangun identitasnya. Bapak Ibu jangan minder anakmu tidak bisa sekolah internasional. Bapak Ibu jangan minder anakmu tidak bisa les tambahan-tambahan seperti yang lain dan segala macam. Jika engkau berhasil mengerjakan hal ini, anakmu akan survive di lapangan. Survive. Menyadari identitas. Menariknya adalah di dalam common grace, di dalam anugerah umum, kita melihat orang tua kita dulu. Apa sih fasilitas yang diberikannya kepada kita? Generasi kita rata-rata punya orang tua baby boomer yang tidak ada waktu dengan kita. Di toko 24 jam, bila perlu dia tidur di toko. Nanti tanya apa yang kurang. Nah udah pergi. Kapan dia parenting dan segala macam. And yet di balik semua itu, pertama dalam perspektifnya anak, aksesnya terhadap dosa tidak sebesar yang anak-anak sekarang kan ya. Terlalu gampang untuk akses semua dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua juga, terlepas dari begitu pun orang tuanya, teladan dosa dari orang tuanya tidak terlalu banyak juga. To be fair, dia tidak memberi teladan yang terlalu baik, parenting lah segala macam. And yet kita tahu dia di situ kerja setengah mati untuk anak-anaknya. Orang tua yang sekarang, anak ndak lihat orang tuanya kerja, di pabrik, di toko, entah di perusahaan, entah di mana, dia di rumah. Dan setelah pulang, kalau dulu orang tua kita pulang, paling dia nonton berita tapi di situ kerjain PR-mu. Wah kayak mesin gitu ya. Tapi orang tua sekarang, PR. Siapa racunnya? Jangan bilang anakmu yang tidak berjuang. Maafkan saya dengan kalimat ini. Kita racunnya. Karena bukan karena kita tidak hadir, tapi orang yang hadir dengan cara yang jelek lebih punya bad influence daripada orang tua yang tidak hadir. Nah ini filosofi pendidikan sebenarnya. Oke, kita lanjut ke dalam lagi ya. Maka dalam hal ini peringatan kitab Ulangan mengatakan
ini yang tadi kita baca itu, bahwa bawa anak-anakmu untuk takjub kepada Tuhan. Ini yang namanya membangun identitas. Apa yang kuperintahkan kepadamu, ingat perintah Israel keluar dari Mesir untuk apa? Apa? Beribadah kepada Allah kan? Jadi ini bukan perintah yang kuberikan kepadamu 10 hukum ulang-ulang kepada anakmu. Ada aspek itu, tetapi yang lebih penting adalah yang dikatakan Tuhan lewat Musa kepada mereka, apa yang kuperintahkan, to worship God, to enjoy God. Ulang-ulangi, ceritakan kepada mereka waktu makan, waktu jalan dan segala macam. Menceritakan apa? Apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada mereka. Makanya nanti dalam kalimat dari Musa inilah, pola parenting inilah yang dipakai di dalam pola penulisan para nabi. Yaitu apa? Paling Mazmur paling sering. Bukankah dulu Allah berkata kepada nenek moyang kita, tidakkah kau lihat apa yang dikerjakan Allah kepada nenek moyang kita? Nah, pola parenting yang dilakukan. Nah, jadi ini yang namanya menceritakan. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat nggak ada orang tua yang tidak bercerita kepada anaknya. Masalahnya jujur, coba evaluasi lagi. Apa yang kita ceritakan? Kisahnya Allah atau kisahnya kita? You ya tidak bersyukur, you tidak tahu dulu papa. Kenapa nggak bawa? Kamu tahu nggak di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan mengatakan ini. Tuhan mengatakan ini. Maka trigger di kepalanya itu dibangun identitas apa? Nah, ini yang maksudnya membangun identitas. Ini yang Tuhan mau. Ini yang menjadi pesan kepada bangsa Israel. Bawa anak-anakmu takjub kepada Tuhan, mengenal Tuhan, melihat kasih Tuhan, melihat karya Tuhan, anugerah Tuhan, panjang sabarnya Tuhan. Bahkan membawa mereka untuk lihat murkanya Tuhan. Persoalannya tiap hari yang dilihat anak-anak itu adalah murka orang tuanya. Dan ironisnya adalah murka itu tidak serem. Anak, nah ini lompat sedikit kajiannya. Bapak Ibu sekalian, ingat siapa yang seharusnya men-setting net kalimat terakhir? Anak atau kita? Kalau papa sudah bilang enggak boleh tawar, kerjakan. Nah, itu net terakhirnya kan ya. 1 kali, 2 kali gitu-gitu kan ya, ada model-modelnya segala macam. Seharusnya yang membuat boundary-nya, batasannya itu siapa? Kita. Ya iyalah Pak, kita lah. Enggak. Seringkali yang jadi netnya itu yang membentuknya anak. Mau bukti? Coba buktikan. Khususnya ini bukan membela bapak-bapak. Ini membuktikan bahwa bapak-bapak tidak peduli. Nah, ini lebih menghajar bapak-bapak ya. Khususnya ibu-ibu. Apa yang terjadi sama ibu-ibu? Mandi. Mama udah bilang ya, mandi. Sekali lagi nggak mandi, mama cubit. Mandi. Mana ini batasannya? Kita nggak bikin aturannya. Kita nggak bikin pakemnya. Mandi nggak? Udah mulai naik lagi kan ya. Akhirnya 5 menit kemudian, mandi. Oh ini udah netnya, udah baru dia lari. Jadi besok dia akan tahu. Patternnya adalah kalau besok suara itu ada lagi, itu pakemnya. Dia yang nentuin. Dia yang drive. Bukan kita. Istri saya kalau udah capek, udahlah nggak bisa. Saya tinggal datang. Jam berapa nih? Gak tahu papa. Masih siang atau masih sore? Sudah sore papa. Biasanya kalau sore ngapain? Mandi. Oke, go. Udah go. Loh kenapa? Apakah saya lebih galak daripada istri saya? No. Make your own boundary. Nah ini yang even bahkan saya masih terus mengajak istri saya bergumul dengan hal ini. Nah salah satu cara bikin boundary-nya bagaimana Pak? Saya udah ngomong kok. Bikin aturan sebelum menyampaikan. Mandi, mana aturannya? Dia main. Oke, dengar ya nak, silakan main. 5 more minute mandi. Deal? Deal. Kalau nggak mandi gimana? Ya mama teriakin aja, oh nggak boleh dong. Kalau nggak mandi gimana? Mama ambil mainannya ya, boundary. Jadi nggak harus teriak kan ya? Sehingga dia udah tahu 5 menit lagi harus mandi, kalau nggak diambil mainannya diambil. Ada saat dia akan uji, ya memang ambil tanpa harus teriak dan segala macam. Tapi setelah itu ada saat tinggal diingatkan lagi, remind lagi, dah dia akan lakukan. Oke, sudah habis 5 menitnya. Belum mama, udah ya mama remind. Besok gimana? Oke, kemarin kan kamu nggak rasa 5 menitnya mama bikin itu ya timer ya. Nanti kalau handphonenya bunyi berarti udah 5 menit ya. Oke mama. Udah dia tinggalin, dia akan mandi. Enak aja lu tinggalin, rapikan dulu.
Kan 5 menit harus mandi. Iya, harusnya ikut rapikan. Tambah aturannya. Jadi besok 5 menit selesai main harus sudah mandi. Tapi sudah harus rapikan mainannya. Oh kemarin gak ada aturannya kayak gitu. Ya namanya bertumbuh. Ayo ikut rapikan. Nah itu boundary. Nah itu salah satunya. Membawa anak untuk melihat. Membawa anak untuk merekam. Tapi lebih itu aplikasi yang sudah langsung jumping saya buat. Tapi filosofinya yang mau saya sampaikan. Tapi oke lah supaya Bapak Ibu juga tidak lihat ini hanya teori-teori omong kosong ya. Oke kita lanjut dulu. Jadi itu sebab Alkitab berulang-ulang mencatat bahwa menekankan, menarasikan tentang bagaimana anak melihat diri di hadapan Tuhan. Itu something yang paling utama. Ulang-ulangi bahwa mereka mengenal Allah, bahwa mereka mengenal otoritas Allah. Warningnya. Ternyata Alkitab berulang-ulang mencatat kegagalan, kehancuran bangsa Israel selalu dimulai dari satu kalimat muncul. Mereka melupakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kalimat mereka gagal lulus kuliah, mereka gagal bertani. No, Alkitab selalu memulai narasi kegagalan umat Allah di dalam sejarah mulai dari mereka melupakan Tuhan. Masa Yosua, apakah dia lebih baik daripada Musa? Enggak. Yosua punya alasan untuk minder untuk menggantikan tampuk kepemimpinan Musa. Musa dididikan Mesir, Yosua didikan budak. Waktu Tuhan memanggil dia untuk menggantikan Musa lalu memimpin bangsa Israel, siapa yang komplain? Gak ada yang komplain. Musa masih dikomplain Harun sama Miriam. Yosua waktu memimpin gak ada yang komplain. Why? Karena bangsa Israel melihat wajah Tuhan di dalam Yosua. Apa yang menjadi rahasianya Yosua? Pasal 20, berapa itu? Pasal 24 terakhir Yosua. Aku dan seisi keluargaku beribadah kepada Allah. Just it. Cuman itu rahasianya Yosua. Apakah dia punya strategi militer? Enggak. Makanya Tuhan harus dikte dia. Waktu sama Yeriko keliling-keliling. Waktu sama ini harus bagaimana. Air diminum, air di mana, seleksi dan segala macam. Oh terlalu banyak lah. Harus didikte satu-satu dalam Yosua. And yet justru itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hatinya mencari wajah Tuhan. Lalu generasi ketiga Israel di tanah perjanjian hancur. Kenapa hancur? Setelah Yosua dan seisi dan segenerasi dengan dia habis semua. Generasi ketiga muncul kalimat yang sama. Melupakan Tuhan. So perjuangan kita adalah build identity. Seserius itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau memang nanti urusan potensi itu aplikasinya. Ada anak yang memang jago secara matematika dan segala macam. Kalau memang akademis anakmu lemah. Dia udah berjuang tentu ya. Kalau memang akademis anakmu lemah. Nggak usah berjibaku perjuangkan dia kumon, kuman, kimon, tak apalah semua itu. Harus dilesin, cekokin. Pokoknya matematikanya dia harus bagus. No. Build identitinya dia. Dia akan tahu kemana Tuhan akan pimpin dia. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi concern. Sekali lagi saya tidak anti terhadap pendidikan. Bukan. Saya concern dengan pendidikan. Tetapi justru kalau kita meletakkan yang primer menjadi sekunder. Yang sekunder menjadi primer. Ini udah kebalik-balik. Ini yang jadi fatal. Makanya bukan berarti pendidikan tidak penting. Tapi seiger untuk pendidikan kita perjuangkan untuk anak kita. Seharusnya berpuluh-puluh kali lipat kita eager untuk memperjuangkan membangun identitasnya. Ini PR-nya. Oke lanjut. Maka tentu tidak gampang. Karena apa? Ini yang menjadi masalah. Bahwa kita tidak sedang menggerakkan sebuah mesin. Tinggal di-install di program jalan. Kita tidak sedang memelihara binatang. Kasih makan 3 kali sehari sudah. Menggarap ladang tanah, tumbuhan yang disiram dan segala macamnya. Bukan. Kita sedang dipercayakan. Nah ini problemnya. Mengasuh, membimbing, mendidik gambar rupa Allah yang telah jatuh dalam dosa di tengah-tengah dunia yang berdosa dengan tangan yang berdosa. Wah lama struggle-nya. Ulang ya, apa itu parenting? Mendidik, menggembalakan, mengasuh, membimbing gambar rupa Allah yang telah jatuh dalam dosa di tengah dunia yang berdosa dengan tangan yang berdosa.
yang gak ada hope lah. Ada hope-nya. Di dalam anugerah dari Kristus yang telah mati menebus kita. See? Mau senegatif-negatifnya, redemption itu menyelesaikan semuanya. Nah kalau kita mau melihat ini sebagai suatu hal yang serius, kita tuh gak akan kehilangan harapan. Persoalannya adalah, kembali kalau berbicara tentang doktrin keselamatan, somehow keselamatan itu kita tempatkan hanya di dalam posisi starting point untuk urusan kita diselamatkan. Tapi kita tidak menjadikan redemptifnya Kristus itu menebus segala lini kehidupan. Maka mari kita melihat, Kristus yang menebus itu meridim keluarga, meridim pendidikan, meridim segala lini. Bahkan tujuan dari keselamatan itu adalah menjadikan kita manusia baru, identity. Nah sekali lagi, isu identity sebenarnya. Maka dalam hal ini ada pengharapan. Nah ini yang kita mau lihat. Jadi oke, sekarang kita mau sepakat nih. Sudah gak terlalu panjang ya, sudah terlalu panjang bahkan. Tujuan utama parenting, tujuan utama dari sebuah pengusahakan ladang Tuhan yaitu hatinya anak. Yaitu membangun identitas dengan 3 pengertian tadi. Muncul pertanyaan pragmatis. Bagaimana caranya? Oke Pak, kita masuk identitas. Sekarang dengan urusan pragmatis, bagaimana cara membangun identitas? Nah, jawabannya bukan pragmatis, justru jawabannya filosofis. Tadi teologi, sekarang filsafat. Aduh, matilah salah tempat saya. Enggak. Bapak Ibu benar kok di sini. Kita sama-sama belajar, terus belajar. Oke. Kenapa ini justru pertanyaan pragmatis bagaimana caranya malah jawabannya jawaban filosofis? Karena isu bagaimana caranya dalam pengertian mendidik anak yang tadi adalah gambar rupa Allah, yang sudah jatuh dalam dosa, di tengah-tengah dunia yang berdosa, dengan tangan yang berdosa. Di balik semua kalimat itu, ini semua isu antropologis tentang identity manusia. Nah sekarang kita coba lihat ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak untuk membangun identitas? Nah kita harus pelajari sekarang, ini yang harus kita jaga. Bagaimanapun seluruh environmentnya anak adalah tempat dia dididik. Setuju kan ya? Lingkungannya mendidik dia. Gadgetnya sedang mendidik dia. Persoalannya apa yang dididik? Sekolah mendidik dia, tempat les mendidik dia, lingkungan kita berelasi dengan dia, semua tempat. Jadi benar memang filsafatnya Ki Hajar Dewantara. Jadikanlah, iya kan Ki Hajar Dewantara kan tuh, bapak pendidikan kita. Jadikanlah semua tempat, semua orang guru. Jadi ketemu anak-anak itu guru. Itu kan filsafat sebenarnya, filsafat tentang realita hidup kita ini adalah hidup yang belajar. Nah masalahnya mari kita lihat yang sering kali kita berpikir tempat mendidik anak itu adalah institusi formal dan non formal, sekolah dan tempat les. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, mari kita kaji apa yang dilakukan pendidikan sekarang di tempat formal dan non formal, sekolah dan tempat les. Apa yang mereka lakukan? Bermuara kepada satu kesimpulan filsafat pendidikan. Sistem pendidikan sekarang sangat besar bergantung kepada pemikiran René Descartes. Apa kalimatnya dia? I think, therefore I am. Wah ini filosofi gede. Apa yang mau ditekankan oleh René Descartes? Dia mau menekankan dan mempengaruhi sistem edukasi sekarang bahwa mau mendidik seseorang, didik otaknya. Karena seseorang itu ditentukan dari apa yang dipikirkannya. I think, therefore I am. Maka pikiranku makin pintar, maka jadilah aku. Lu kalau nggak sekolah nggak jadi orang lu, kata orang tua kita. René Descartes itu orang tua kita. Dia nggak pernah belajar filosofi, tapi cara berpikirnya, pemikirannya René Descartes. Yang lebih parah lagi, lu nggak punya uang, nggak jadi orang lu. Jadi apa? Jadi monyet gitu ya. Nah itu orang tua kita selalu bilang kayak gitu. Tetapi poinnya di sini adalah apa? Ini telah menjadi dasar dan menjadi sistem edukasi di dunia pada saat ini. Bahwa mayoritas dari prioritas pendidikan yaitu sebuah kegiatan yang dimana lebih menekankan kepada urusan transfer data. Nah ini sekarang generasi milenial nih baru mulai sadar karena guru-guru dari anak-anak generasi milenial lagi, generasi alfa. Sekarang kan anak-anak kita yang kuliah SMA itu masih generasi Z. Ini anak-anak SD kita ini sekarang generasi alfa.
Mostly generasi alpha, gurunya ini anak-anak milenial tahun 80-an, tahun 90-an ini yang jadi guru. Nah, orang-orang inilah yang sekarang mulai dipengaruhi oleh semangat bukan anti data, tapi bahwa melihat bahwa modernisme dengan data itu tidak menjamin. Makanya mulai berubah nih, shifting nih. Sekarang sistem pendidikan kepada generasi alpha tidak lagi menekankan kepada data. Tetapi tetap saja mayoritas sistem pendidikan masih sistem data. Nah, ini yang menjadi realitanya. Jadi untuk melihat seseorang itu, menilai seseorang itu dinilai dari datanya. Even pola pendidikan sekarang sudah mulai berubah, mindset kita orang tua mau lihat rapor anak apa yang kita lihat? Angkanya kan? Matematikanya 9, rata-rata sekolah 7, oh naik dia di atas 2 rata-rata. Agamanya 8, rata-rata sekolah 9, rendah dia nih. Gak peduli itu mau 8 atau apa, banding terus. Evolusionis menjadi cara kita membaca anak kita. Nah ini, atau anak saya semua bagus, nilainya semua 9. Tapi peringkat 20, apa-apaan nih? Karena peringkat satunya semua 100. Kamu ndak benar kamu, kenapa dia bisa 100? Lihat ya, nah ini. Jadi kita nggak mensyukuri apa yang menjadi perjuangannya, kita nggak membangun narasi dan segala macam. Padahal, coba jujur, Bapak Ibu sekarang pulang buka lagi rapor masa sekolah dulu. Apa yang Bapak Ibu paling cari? Apa yang paling Bapak Ibu bikin senyum-senyum? Atau bikin nangis? Tulisan pesan guru. Selamat berjuang naik kelas nak. Bapak yakin kamu bisa lebih pinter. Nilai yang mau merah-merah kayak nilai cabai busuk itu kita nggak baca. Oh iya ya dulu bapak ini pesan ini. See? Narasi itu matters. Identity. Bukan berarti ya kalau anak kita pulang dengan merah terpujilah Tuhan. Nggak perlu beli cabai. Nggak juga, bukan. Tetapi jangan mendefinisi dari situ, itu poinnya. Nah ini oke kita percepat ya. Jadi asumsi yang terjadi dalam pola pendidikan sekarang juga merasuk kepada pola pertobatan. Asumsi pertobatan juga banyak berhenti di sini. Bahwa yang namanya orang bertobat itu adalah perubahan perilaku dia jadi gini. Kita mendefinisi dari sebuah hal yang demikian. Padahal kita tidak melihat kepada arah hati. Roma 12 tadi bilang apa? Berubahlah oleh karena pembaruan akal budimu. Bicara tentang apa ini? Identity sebenarnya, identity. Kita coba lanjut. Bukan berarti bahwa kita jadi anti otak. Enggak. Kita enggak jadi ekstrim, enggak perlu sekolah edukasi, yang penting kamu cinta Tuhan. Enggak, Tuhan enggak sedang didik kita dengan begitu. Bukan itu juga definisi cinta Tuhan. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa yang paling inti dari seseorang bukan otaknya. Hati-hati saya bicara ini. Tidak berhenti di situ dan tidak itu yang menjadi vokal poinnya. Ini penekanan. Melainkan dikatakan di dalam Roma, dari pikirannya akan nyata tindakannya. Bukan dalam pikiran pengertian rasional, tetapi dari pikiran identity, pengenalan akan dirinya akan ternyata dari tindakan hidupnya. Konkretnya, itu cara bicara filosofisnya. Saya terapkan di dalam bahasa hurufiahnya. Mari mengevaluasi diri. Yang terutama yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menyadari siapa diri kita. Mengevaluasi diri sekarang. Berapa banyak orang berpikir kalau dia pintar secara otak maka punya masa depan. Ternyata itu fail. Dari mana kita tahu? Coba lihat ya. Berapa banyak hal yang kita pelajari, yang kita tahu itu salah, secara pikiran kita ngerti itu bermasalah, and yet kita tetap lakukan. Sedikit atau banyak? Banyak kan? Loh kita udah belajar loh. Tapi kita tahu dan jelas bahwa itu salah. Tetapi tetap kita lakukan. Jadi dengan pemuncakan kepada rasionalitas tertinggi. Kita pinter tahu mana benar mana salah. Apakah itu yang akan mendrive kehidupan kita? Tidak. Walaupun sudah tahu itu salah. Tapi kalau tahu itu cuan tetap lakukan kok. Sebaliknya. Kita tahu ada banyak hal yang sudah kita tahu itu benar, tapi tidak mau kita kerjakan. Why? Jadi filosofinya sekarang sudah kebalik-balik. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari urusan tahu tidak tahu, urusan rasional pintar tidak pintar. Walaupun sekali lagi otak itu berpikir itu penting,
Tetapi ternyata yang mau disampaikan adalah kritik terhadap filosofi René Descartes bahwa tidak bisa menentukan manusia, mengidentifikasi identitas manusia dari kemampuan otaknya saja. Enggak. Dan bahwa ternyata yang mendrive kehidupan manusia itu bukan otaknya. Tetapi apa? Apa yang dicintainya. Apa yang dihasratnya. Orang pinter atau orang nggak terlalu pinter secara akademis, tapi dia mau menyukai sesuatu hal, maka seluruh pikirannya jadi budak di drive untuk mengejar apa yang diinginkannya. Ya kan ya? Anak bebal setengah mati, nakalnya nggak karu-karuan, mamanya sudah bilang apapun nggak mempan. Dari kecil berantem terus, pindah sekolah terus dan segala macam. Satu kali mamanya udah hopeless. Inilah sekolah terakhir, kalau enggak aku enggak akan sekolahkan lagi dia. Udah masuk ke sekolah ini, bayar, jebret. Tiba-tiba anaknya berubah. Datang ke sekolah. Sekolah ini bikin apa? Apa rahasianya? Dilihat enggak, sekolah ini lebih rusak daripada sekolah sebelumnya. Kok berubah? Anaknya jatuh cinta. Hanya gara-gara ada seorang sosok permaisuri dalam hatinya, sang wanita bilang, "You kayak gini, jangan harap dekat dengan saya." Berubah. Baju berubah, penampilan urak-urakan berubah. Loh kenapa? Cinta. Sebaliknya, ada anak-anak yang begitu pinter. Ini banyak pol sekarang saya sedang konseling. Pinter, berprestasi dan segala macam. Giliran SMA, tiba-tiba enggak mau sekolah. Depresi, kurung diri di rumah. Kenapa? Patah hati, cewek tolak dia. Loh kok aneh? Pinter loh, jenius loh, olimpiade dan segala macam. Waktu bilang I love you, sakit hati, harga diri hilang. Langsung malu, gak berani ke sekolah lagi. Nanti kalau dilihat orang, apa kata orang, aku telah ditolak. Wah, imajinasinya. Saking pinternya, pikirannya berimajinasi kepada suatu hal yang ternyata gak ada. Jangan-jangan pada saat itu cewek itu ketawa gara-gara mungkin dia bilangnya I love you. Gitu kali ya atau apa gitu. Jadi si cewek berpikir dia main-main atau apa. Akhirnya dia rasa depresi, lebay, super dan segala macamnya. Lihat ya. Jadi otak tidak menentukan, tapi love dan desire seseorang mendrive seluruh kehidupannya. Nah ini poinnya. Maka sama Bapak Ibu sekalian, apa yang mendrive anak-anak kita? Hasratnya. Apa yang dicintainya? Maka ketika kita salah memberi sesuatu menjadi suatu hal yang dicintai oleh anak, padahal itu racun, maka filosofinya, seseorang hanya akan worship apa yang dicintainya. Jika orang mencintai Tuhan, dia akan worship kepada Tuhan. Persoalannya adalah, apa itu worship? Definisi worship, di mana hati, pikiran, dan seluruh kemauanmu engkau tumpahkan ke situ. Itu namanya act of worship. Jadi kalau orang di gereja itu sedang worship enggak? Enggak tentu. Kalau dia sambil di gereja sambil ngapain lah, entah lihat stalking makanan nanti, atau apa, atau Instagram, atau TikTok, dan segala macam. Dia tidak act of worship di situ. Tetapi anak kecil, pada saat kapan dimana biasanya anak-anak sedang worship? Yaitu di mana hati, pikiran, dan totalitas hidupnya lagi total di situ. Salah satu biasanya apa? Game. Ya kan ya? Wah itu sedang ibadah loh itu. Total. Perut lapar kek, sudah kebelet kencing. Biasanya kalau mama nggak bisa. Oh rewelnya kalau lagi di resto nggak ada toilet. Tapi udah nggak bisa gitu. Tapi giliran dia lagi main game, sudah kebelet sebagaimana, dia bisa bilang diam lu. Maka waktu dia ibadah muncul suara. Mandi. Siapa itu? Anak lagi main game tiba-tiba dengar suara. Mandi. Itu siapa ya? Bukan mamanya, itu setan. Kenapa? Ganggu dia lagi ibadah. Nah itu kan ya. Nyala kok setan tapi gak berani ngomong. Oke. Iya bentar lagi. Nah itu. Why? Karena kita telah membiarkan dia mencintai sesuatu. So apa itu membangun identitas? Build apa yang dia cintai. Mengenal Allah, mencintai Allah, mengenal diri. Kembali ke dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti, mari kita lihat, merefleksikan kepada diri kita, baru kita lihat kepada anak-anak kita ya. Kita pasti punya gambaran tentang apa yang kita inginkan, yang kita desire, yang kita cintai. Maka itulah sebenarnya yang mempengaruhi seluruh tindak tanduk hidup kita. Itu yang mendrive seluruh pikiran kita dan kemauan kita, bahkan semua diarahkan untuk melayani apa yang kita sukai. Bahkan
pikiran kita pun ditundukkan untuk melayani apa yang kita hasratkan. Ini yang dimaksud dengan yang terutama ternyata bukan konsep di otak tapi gambaran di hati. Kalau kita berhasil membangun ini, maka trigger-trigger yang lain akan didrive untuk melayani ini. Nah, ini core dari pendidikan, bentuk apa yang dicintai. Jadi kita sebenarnya adalah makhluk desire, jadi makhluk love, makhluk yang sangat desire ini. Masalahnya adalah kita itu, desire kita itu seringkali sensori. Nah, ini yang jadi masalah. Gambarannya berubah kemudi bukan dari kepala tapi dari hati. Nah, dari hati inilah nanti mendrive otak dan mendrive fisik. Dan kita, karena kita makhluk desire yang di dalam sensori, maka ada kecenderungan yang kita sukai itu adalah hal-hal yang sensual. Jangan salah mengerti, sensual itu bawaannya kepada seks. Bukan. Sensual itu panca indera maksudnya. Kita lebih banyak digerakkan oleh apa yang kita suka. Nah, definisi suka itu kan selalu definisinya kepada panca indera. Suka lihat sesuatu, suka makan sesuatu, suka rasa sesuatu dan segala macamnya. Maka seringkali indera kita ini menjadi sesuatu hal yang tidak dijaga dengan akal budi kebenaran. Maka yang kita suka itu tidak kudus, maka seluruh kehidupan kita didrive untuk mengejar apa yang kita sukai itu. Itu masalahnya. Jadi bukan berarti semua love atau desire itu benar, justru bahaya. Maka yang paling penting adalah kita harus bisa memperjuangkan yang menjadi proyek utama kita, membentuk desire yang benar, yang kudus dalam hati kita dan dalam hati anak kita. Jadi bagaimana membentuk seseorang? Saya rumuskan. Jawabannya, bentuklah apa yang dia cintai, bentuklah apa yang diinginkannya dengan benar, maka itulah arti dari menggarap anak, mendidik anak dalam kekudusan, yaitu membangun cinta yang benar dalam hatinya. Ini PR kita. Saudara jangan pikir ya, yang kita sukai itu netral, tidak ada yang netral. Dari kecil membangun rasa suka. Anak dari kecil ya kokomelon terus, maka filosofi kokomelon yang akan membuat dia mencintai sesuatu hal. Anak dari kecil lihat apa terus, tentu memang tetap sekali lagi setiap anak punya karakter bawaan. Tetapi karakter ini akan diimplan dengan rasa suka yang siapa yang nawarin ini. Nah ini masalahnya, karakter bawaan dari Tuhan. Tapi yang disukai ini siapa yang implan, ini siapa yang tanam. Dunia, setan, atau kita orang tua. Belum lagi pertanyaannya, waktu orang tua mengimplan apa yang disukai anak, kita benar-benar gumulkan gak? Jangan-jangan yang kita implan kesukaan kita tanam sama anak. Pokoknya misalnya orang tua, karena papa hobi main golf, dari kecil harus main golf. Nah, ada yang kayak gitu kan ya. Dari kecil papa kayak gini harus kayak gini. Enggak tentu. Saya anak motorik. Anak saya lahir anak pertama anak sensorik. Dia lebih kepada mamanya untuk gambar-gambar. Saya tunggu lama. Ayo main bola. Enggak. Ayo main sepeda. Enggak. Saya ambil krayon, papa ngapain? Sekarang adu gambar sama dia yang bisa gambar. Saya gambar babi jadi anjing atau jadi apa nggak jelas. Makanya ya udah di situ dia. Tetapi apakah saya harus push? Enggak. Tapi ada saat-saat di mana saya tahu dia butuh. Nah di situ saya harus membangun cinta terhadap olahraga terhadap dia. Tapi bukan seleranya saya. Pokoknya saya suka bola ya dia harus bola. Nggak bisa. Saya harus sudahlah dia nggak suka olahraga maka saya harus main-main untuk membuat dia menyukai sesuatu hal. Oke, suka satu hal. Nah ini kan trying errornya di situ sebenarnya. Lanjut ya. Jadi bagaimana caranya membentuk apa yang dicintai, membentuk desire untuk mendrive kehidupan anak. Caranya dengan cara ini kayak lompat, tapi inilah rahasianya. Membangun habit. Nah lihat pembangunan sistem tadi. Apa yang menjadi paling penting tugas dari parenting? Apa tadi? Membangun identitas. 3 hal tadi ya, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal anugerah, lalu juga bagaimana mengerti aturan hukum Tuhan di dalam hidupnya.
Bagaimana cara membangun ini? Bukan soal rasio, otak, dan kepintaran. Bukan kita mengabaikan ini, ya kita tetap mengejar ini. Tetapi dalam poin itu, tetapi yang paling penting adalah membentuk love-nya. Dengan cara apa membentuk love di dalam hati anak, desire dalam anak? Dengan membangun habit. Konkretnya saya kasih. Bapak Ibu sekalian, ada memang sesuatu yang langsung disukai anak tanpa harus dibangun. Tetapi biasanya yang kayak gitu ndak lama bertahan. Misalnya anak suka makan manis ya, kayak memang secara sensual dia suka manis kan ya. Maka dari kecil kasih aja dia permen, ya nggak akan bertahan lama. Bukan karena dia jadi nggak suka, ya tubuhnya hancur gitu kan ya. Ya nggak bisa lagi dia makan yang manis gara-gara dari kecil sudah diabetes. Aduh, saya melayani satu orang tua, dokter dua-duanya, sibuk dua-duanya, anak sama pembantu. Pokoknya anak dikasih sama pembantu, dimonitor kok pakai CCTV dan segala macam. Dia lihat makan. Tapi saban hari anak kalau nangis, nih uang jajan kalau perlu beli. Saban hari permen lah, yang gula-gula lah dan segala macam. Umur 9 tahun diabetes. Umur 11 atau berapa gagal ginjal. No hope, anak tunggal lagi. Mereka minta sama Tuhan anak ini berapa tahun ya? 6 atau 7 tahun saya lupa. And yet setelah 9 tahun gagal ginjal. Gila ya, gak masuk akal. Makanya apa yang dicintai? Nah ini yang menjadi PR untuk kita pikirkan. Aduh, waktu saya poin 1 aja belum selesai. Oke, maafkan ya. Oke, bertobatlah saya. Oke. Saya lihat Bapak liturgis berdiri, saya langsung guilty feeling. Enggak Pak, bercanda Pak. Maksudnya apa? Membangun habit untuk membuat anak mengerti apa yang disukai dengan benar. Contoh, siapa anak kecil by default suka sayur? Mungkin 1 dari 10 juta anak kali ya. Suruh dari kecil makan brokoli. Alah, apa ini neraka, tolong gitu kan ya. Nah tapi harus dibangun habitnya. Nah ini yang namanya partisipasi dari gereja, guru sekolah minggu. Menanamkan satu unsur-unsur dan segala macamnya yang disukai anak. Akhirnya anak saya terbentuk satu kata-kata habit. Tapi masih kata-kata. Papa tahu nggak? Umur 3 tahun. Apa? Aku tuh suka sayur. Mukjizat. Ternyata di kelas bermain dia kan masih KB. Ya setiap hari Senin sekali seminggu kalau nggak salah. Waktu datang kotak makanannya kan harus bawa makanan dari rumah. Kotak makanannya diperiksa. Kalau ndak ada sayur disuruh orang tuanya pulang bawa makanan. Jadi seperti dia bangga kalau dia nggak dikasih pulang jadi kayak reward. Aku bawa yang benar. Nah, mulai disugesti suka sayur dan segala macam. Minggu ini sayurnya yang orange. Rata-rata wortel lah semuanya. Minggu ini, yang minggu depannya yang hijaunya yang dark. Brokoli semuanya gitu-gitu kan ya. Nah lalu tiba-tiba dia bilang kayak gitu, saya suka sayur. Oke, saya kasih sayur sama dia. Itu bukan sayur. Loh, ini sayur. Bukan, itu buncis. Ya elah, ya itu sayur gitu. Nggak pernah masuk nominasi dalam daftar beberapa minggu itu. Nah inilah anak kan ya. Tetapi paling tidak sudah berhasil 1 gol. Ini dia suka sayur. Nah nanti entah karena pride-nya dan segala macam. Nah ini baru sayur. Emang itu apa? Toge. Nggak pernah dalam daftar kok. Tapi dia tiba-tiba suka mungkin gigit-gigit agak rasa manis. Oke, good. Ya sudah, gol dulu sugestinya. Sesederhana itu. Tapi 1 jam lagi, auto restart cuma 3 batang itu toge yang dimakan. Sudah papa, aku sudah suka sayur. Lah kan baru 3. Ya kan itu aku sudah suka. Argumentatif ya, manusia berdosa. Oke, nggak di-push juga. Good, sudah bisa 3. Besok apa lagi? Masih suka sayur nggak? Aku suka sih, tapi kali ini kayaknya nggak dulu. Alah. Gitu pengen cubit ya. Inilah anak, ya memang. Tapi nggak apa-apa, itu sudah dibangun dulu. Lalu misalnya nanti datang kokonya, papa tahu nggak? Aku sekarang sudah suka olahraga. Oh ya, iya. Ternyata di sekolah sudah harus senam kan ya. Olahraganya apa? Saya kan nggak tahu. Kamu suka bola? Bukan. Kamu suka apa? Main basket? Bukan. Aku suka senam. Oh iya senam. Kayak mana senamnya? Aduh, semua sistem motoriknya error. Anak lain nenek ya. Nenek. Astaga, ya penting lah. Oke, cinta olahraga dulu. Oke. Karena susah untuk mengerti bahwa olahraga itu baik. Nggak masuk hitungan sama dia. Adiknya motorik main smackdown, buak. Dia kena hantam, nangis. Kokonya yang nangis, bukan adiknya yang nangis. Nggak suka sama sekali olahraga. Tapi itu, build
mulai dari habitus. Nah, kadangkala membangun itu dengan cara yang tidak disukai, ya enggak apa-apa. Makanya ada memang benar pola otoritas di situ, tetapi caranya yang harus kita dampingi. Karena saya suka musik, tapi juga malas. Enggak bisa duduk latih pianomu. Udah apa? Cuman di major, dededededededeng. Udah, apaan lu? Enggak bisa duduk. Tapi enggak ada yang jaga. Ya sudah, sacrifice. Saya duduk di situ. Duduk. Nah, ini yang kita enggak bisa. Latihan enggak? Piano sambil kita masak. Hei, piano. Atau yang lebih parah lagi. Coba latihan. Pencet. Nah, iya kan? Di mana? Hal yang paling indah dari orang tua kita dulu, dia enggak bisa apa-apa. Tapi paling tidak, saya yakin rata-rata common nih semua. Mereka enggak pernah ada, tapi setiap kali makan malam, mereka sudah selesai, dia duduk tungguin kita sampai selesai. Itu kan orang tua kita dulu, parenting. Mereka tidak punya ilmu-ilmu seperti ini. And yet menerapkan apa itu? Kehadiran dia. Sedikit and yet anak itu tahu dia di situ. Walaupun di satu sisi kayak pedang tuh, aduh gua udah enak mau buang tapi ada apa-apa gimana caranya gitu. Tapi paling tidak ada sosok otoritatif di situ. Nah, hal-hal yang kayak gini sesederhananya. Jadi karena itulah Tuhan menyuruh kita sebenarnya untuk membangun habitus. Perhatikan anak-anak kita. Kebiasaan apa yang kita orang tua pertontonkan ke depan mereka. Itulah yang namanya membangun habitus. Jadi bukan hanya untuk cekokin mereka terus. Tapi bagaimana kita membangun atau mempertontonkan habitus kita. Itulah yang direkam oleh anak. Saya tiap pagi pokoknya setiap kali bangun pagi walaupun nanti dirapikan lagi itu kamar sama mbak segala macam. Saya lipat selimut dan segala macam, saya tempatkan kembali posisi bantal di tempatnya. Lalu anak lihat. Besok dia coba, ya cuman digini-giniin aja jadi kayak gunung, tapi sudah terbentuk pola. Papa selalu bikin gitu ya, saya bikin kayak gitu. Membangun habit. Itu namanya membentuk cara pikir anak. Jadi itu sebab kembali kepada pembahasan kita, apa yang dapat disimpulkan bahwa ternyata membangun kebiasaan itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk membangun desire dan love-nya anak. Dari situlah dia akan menyadari identitasnya. Nah, ini poinnya. Karena itu Tuhan menyuruh kita melakukan satu kebiasaan. Bukan hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas, tapi melakukan kalimatnya Musa ulang-ulangi. Kalimat perintah Tuhan di dalam sakramen, lakukanlah ini senantiasa. Bukan hanya sebagai sebuah simbolik ritual seperti Zwingli, bukan sebagai suatu peristiwa mistis seperti Katolik, tapi untuk mengingat aku, kata Kristus. Membangun habitus, sehingga melalui sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan itu, kita terus dibawa kepada satu habit melakukan yang dimana di dalamnya ada liturgi yang membawa kita untuk mengingat Kristus. Lihat, desire kita terhadap dia, membangun identitas kita untuk sadar siapa kita di dalam dia melalui habitus. Pola yang sama yang harus kita terapkan di dalam anak. Bangunlah habitus. Means harus memberikan kerelaan untuk bikin time schedule. Memberikan waktu tertentu bersama dengan anak. Praktiknya sama. Orang psikologi modern bilang orang tua harus punya waktu sama anak. But behind that, what the philosophy? Nah ini, jadi walaupun praktiknya akan saya bilang bangun ada waktu dengan anak. Tapi ketahuilah ini bukan soal kuantitinya berapa jam. Tetapi filosofi di balik itu. Waktu kita bersama dia tujuannya membangun habit. Nah maksudnya ya. Jadi indah sebenarnya. Saya secara cepat, poin 1 saya selesaikan. Poin 2, 3 to be continue entah kapan. Aduh memang bergumul soal ini ya. Jadi karena Tuhan menyuruh kita melakukan suatu kebiasaan, maka hal yang menjadi penting di situ adalah melalui kebiasaan itu kita membangun sebuah pola. Dari pola itulah akhirnya menjadi satu sistem yang disebut liturgi kehidupan. Seseorang yang mempunyai liturgi kehidupan yang benar, dia akan lebih memiliki kepekaan untuk memilih langkah yang benar. Semua orang punya liturginya. Liturgi itu habit kan ya. Gereja punya liturgi dari sini, votum dan segala macam. Semua orang punya liturgi. Saudara jangan pikir orang malas tidak punya liturgi. Apa liturginya orang malas? Ya udah by default bagaimanapun dia bisa tidur. Wah itu liturgi yang perlu latihan loh. Sampai sekarang umur saya sudah 42 tahun. Saya tidak ngerti apa yang namanya tidur siang. Saya coba 1 jam gak tidur. Akhirnya ketiduran, bangun sakit kepala mau pecah kepala saya.
Kok bisa ya dia tidur ya? Itu karunia-nya hebat sekali. Liturgi itu, liturgi. Gak gampang. Maka pola kerja itu juga liturgi. Habit di dalam liturgi dan segala macam. Even bicara soal makan. Orang punya liturgi makannya kan ya. Saya suka kalau makan, wah mulai sekarang jemaat gak berani ajak makan lagi. Setiap kali makan saya suka lihat piring orang. Ada orang piringnya itu kayak lagi perang aja. Di mana cabe, di mana buar campur aja situ. Ada orang yang sini posisi cabe, sini nasi, sini sayur. Gak bisa tuh digabung-gabungin dan segala macamnya. Nah macam-macam, itu liturgi. Sehingga nanti dia mau sendok dari mana dulu. Kenapa dia sendok itu dulu? Semua itu habit yang di belakangnya ada suatu hal yang mempengaruhinya. Nah sama, mari mulai sekarang PR-nya adalah pulang. Coba lihat liturgi kehidupan anak kita. Identifikasi apa yang dia lakukan, bagaimana, yang mana yang jelek, yang mana yang waktu dia yang paling bermasalah. Nah di situ kita curi waktu itu membangun new habit dengan dia. Nah itu yang namanya mengubah. Jadi jangan berpikir dengan pola otoritas. Pokoknya mulai sekarang you ndak boleh nonton. Jelek sekali tiap kali kamu nonton. Loh, so what? Ndak boleh nonton ngapain? Jadi saya harus ngapain? Ndak mau tahu, pikir sendiri. Nah gak ada liturginya. Jadi gimana? Itu error, dia mau kemana? Kayak orang sakau diberhentikan dari narkoba tapi gak bangun habit baru. Gak bisa. Semua terapi tempat narkoba, tempat-tempat rehabilitasi selalu dimulai dari apa? Change habit. Bapak Ibu gak sadar ya? Waktu Israel keluar dari Mesir, apa yang pertama kali dilakukan Tuhan kepada mereka? Change habit. Di mana? Dulu mereka yang tahu bangun, angkat batu, pukul-pukul, dapat daging, pulang, makan, malam kawin, punya anak. Bangun, angkat batu, dapat daging, makan, pulang, kawin. Itu aja kan? Makanya anaknya bertambah banyak, Mesir ketakutan dan segala macam. Karena gak ada yang lain. Dan cuman tahu angkat batu, angkat batu, angkat batu, angkat batu. Begitu mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Change habit. Kalau tiang awan gerak, bongkar tenda, jalan. Kalau tiang berhenti, bikin tenda, ubah. Yang kedua, bangun pagi, jalan keluar dari tendamu, ambil mana. Tuhan kurang kerjaan, masak itu kan cuman embun. Ya sudah turun depan tendanya, tinggal buka tenda, ambil makan, nyam, tidur lagi. No, change habit, jalan keluar, jamnya ditentukan. Lewat embunnya sudah nguap lagi, gak ada tuh roti. Dan bawanya jumlah porsi yang kamu cukup dengan keluargamu. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau besok hari Sabat, bawa double, nggak basi. Change habit. Lalu setelah itu pola kebiasaan hidup harus diganti. Bagaimana jam bangunnya, apa yang harus dikerjakan. Dan pekerjaan pertama mereka adalah membangun kemah suci. Bagaimana ukurannya segala macam. Cara pikir, mentalitas budak dilepaskan. Memori tubuh budak dilepaskan. Semua change habit. Sama hidup kita. Apa yang disebut dengan pertobatan? Make new habit. Maka kalau untuk anak kita, bikin dari awal habitnya. Itu yang disebut membangun desire-nya. Jadi demikianlah prinsip di dalam mendidik kehidupan anak. Pendidikan formal dan non formal itu penting. Sekolah, les dan segala macam. Kita tetap bergumul untuk mempersiapkan harga untuk hal itu baik. Tapi kalau karena itu substansi utama tidak kita kerjakan, lebih baik pangkas ini. Jangan ketakutan anak kita tidak punya banyak les. Kalau hanya gara-gara les ini les itu waktu benar-benar tidak ada lagi kita dengan dia. Ada kok Pak sekali setahun kami keluar negeri. Ya elah, no point. Pendidikan formal penting, tapi yang terpenting adalah justru pendidikan informal. Pendidikan informal itu apa? Family. Saya sangat sarankan buku pendidikannya Pendeta Ferry yang boleh dibaca dalam aspek ini. Dia sangat sederhana mengkupas hal ini. Pendidikan informal yaitu pendidikan kehidupan. Ada emosi, sosial, yaitu pendidikan bersikap tingkah laku yang sebenarnya di semuanya itu adalah substansinya adalah pendidikan tentang kesadaran bagaimana dia mengenal dirinya sehingga dia tahu bersikap. Bagaimana dia mengenal Allah dan apa yang menjadi kehendak Allah sehingga dia tahu mengambil keputusan. Nah ini yang disebut pendidikan informal dan seluruh pendidikan ini ada di mana? Orang tua dan gereja. Ini sekolah minggu itu bukan pendidikan formal. Sekolah minggu itu bukan pendidikan informal. Bukan pendidikan non formal. Sekolah minggu itu pendidikan informal. Nggak ada tuntutan akreditasinya, nggak ada tuntutan nilainya,
Dan tidak ada tuntutan, minggu depan kalau nggak datang nilai kamu merah. Sebodoh ting, kata anak, nggak sekolah seminggu juga nggak apa-apa. So itu totally informal dan nggak bayar juga kan ya. Nah ini makanya justru itu pendidikan yang paling penting. Maksud saya apa? Saya rangkumkan poin ini. Ini yang sekaligus menjawab tadi isu antropologis, sekarang isu teologis. Saya selesaikan di sini. Apa itu? Bahwa pendidikan yang terbaik menurut siapa, pendidikan terbaik untuk siapa. Sekarang kita jawab bahwa ya, pendidikan yang terbaik bukan menurut saya, bukan untuk pride saya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya memberi yang terbaik. Untuk siapa? Untuk harga dirimu. Sekolah anak saya harus di sekolah internasional. Kenapa? Ya biar dia dapat mengemban pendidikan terbaik. Omong kosong. Supaya mertua saya nggak hina saya bahwa saya bisa bayar anak saya sekolah tertinggi. Para anaknya bilang, papa enggak ngerti di sekolah situ, papa enggak mau di sekolah situ. Enggak bisa nak, kamu harus sekolah terbaik. Papa setiap hari anaknya ngomongnya Lamborghini, Ferrari segala macam. Saya cuma naik Panther. Oh itu sama mahalnya, Lamborghini sama Panther binatang yang langka. Depresi dia, nggak ada artinya. Bukan berarti sekolah internasional saya anti, bukan. The point is kita tahu environment apa yang terbaik untuk anak kita di dalam porsinya dia, bukan dalam porsinya saya. Kamu harus sekolah di situ nak. Kenapa? Dengan cara kayak gitu Bapak punya kolega-kolega lain untuk bisnisnya Papa. Wah cilaka. Ini untuk siapa sih? Untuk siapa? Nah hal-hal yang kayak gini nih menjadi pertanyaan serius buat kita. Maka sekali lagi, jadi ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Isu teologisnya menurut Allah untuk kemuliaan Allah. Perhatikan kalimat ini. Jadi pendidikan itu terbaik menurut siapa? Menurut Allah. Untuk siapa? Even bukan untuk kita dan bukan untuk anak itu. Tapi untuk kemuliaan Allah. Mari berpikir saya harus memberi yang terbaik kepada anak saya untuk kemuliaan Allah. Dampaknya pasti untuk anak itu. Tapi purpose-nya bukan untuk anak itu. Nangkap maksudnya ya? Jangan jadikan anak itu tujuan hidup. Jadikan tujuan Allah yang dinyatakan di dalam anak itu. Tapi bukan dia jadi tools, tapi justru dampak dari seluruh agenda Allah untuk anak itu. Tapi bukan tujuan hidup saya untuk anak. Nah ini yang sering kali salah satu menjadi konflik rumah tangga terbesar, yaitu suami istri telah bias. Karena akhirnya suami terlalu fokus untuk kerja, istri hanya fokus untuk anak. Jadi prioritas di dalam keduanya, janji nikah yang dulu sudah lupa. Aku akan setia dalam pengertian kalimat memprioritaskan kamu. Sekarang prioritas kepada anak. Suami bilang, you gak pernah waktu untuk saya. Istri juga bilang, you juga gak pernah waktu untuk saya. Buyar, anak yang bingung nonton. Ngapain dua manusia ini? Gitu kan ya? Nah ini yang jadi masalah. Akhirnya emosi tidak tersalurkan, siapa yang kena? Mereka juga yang kena. Itulah kamu. Kayak papamu enggak mau belajar. Kok saya lagi gitu ya. Persis kamu kayak mamamu. Waduh, mulai. Kalau gua pilih gua enggak mau lahir dari lu katanya nanti. Tapi dia enggak berani ngomong juga. Kembali ke dalam hal ini. Jadi maksudnya adalah apa yang Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 katakan. Saya baca secara ringkas. Pertama, apa yang kuperintahkan ini haruslah engkau perhatikan. Means ini panggilan mutlak. Tidak dapat dikompromikan, yaitu bangunlah narasi kepada anak untuk kenal Tuhan. Maka panggilan pertama kita sebelum pikirin sekolah yang terbaik buat mereka dan segala macam, beri waktu dengan anakmu untuk doa sama-sama. Minimal ada waktu tertentu baca Alkitab sama-sama. Dia enggak baca, kita yang baca. Anak saya nomor 2 belangsatan. Gak tahu bahasa Indonesia tahu ya belangsatan. Enggak bisa diam. Wah. Ya sudah. Saya pertama kali awalnya untuk membangun habit membaca Alkitab, saya baca, dia biar lari-lari. Daripada saya duduk, saya ikat dia, saya piting baca. Oh, lepas papa, saya nggak bisa baca, dia juga nangis nggak ada ngerti. Ya sudah dia main. Tapi bagaimana membentuk cinta dalam hatinya? Pokoknya dengar, dia suka naratif. Oh iya, saya nggak boleh baca, saya cerita. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, bintang besar Tuhan yang cipta. Malam gelap, di situ ada bintang-bintang muncul. Dia sambil lari-lari, lihat, wah seru, main sambil manjat sini. Lalu dia dengar lagi. Setelah itu tiba-tiba duduk, mahasiswa teologi muncul, anak umur 3 tahun. Tapi nggak ke saya, ke mamanya. Mama, yang ciptakan bintang siapa? Tuhan. Lalu dia muncul tanya, kalau gitu Tuhan bisa nggak ciptain bintang yang lebih besar dari Tuhan? Wah cilaka. Istri saya udah mulai bingung. Nanti tanya papa. Belum selesai dia bilang, kalau gitu Tuhan bisa cipta Tuhan gak? Anak umur 3 tahun nanya kayak gini.
Lari-lari kayak setan, tapi tanya Tuhan bisa cipta Tuhan gak? Dia dengar, habit. Setelah itu sekarang dia yang mau baca. Tapi enggak ngerti, sok-sokan aja, wah. Emang kamu ngerti? Enggak ngerti, terus ngapain? Kan papa suruh baca. Iya, makanya belajar. Enggak mau, lari lagi. Ya sudah, berapa tahun ini? Ya enggak tahu. Sekarang sudah mau 4 tahun, masih tetap kayak gitu. Masih tetap aja kayak gitu. And yet, pertanyaan teologis itu sudah tercakok dalam hatinya. Kemarin guru sekolah minggunya baru bilang, dia cerita tentang iblis yang jahat terus menggoda manusia. Daripada capek digoda si iblis, kenapa Lause kita nggak jadi iblis aja? Wah cilaka. Dari mana anak setan ini bisa pikir kayak gini? Pak, anak umur 3 hampir 4 tahun bilang, daripada capek diganggu si iblis kita jadi setan saja. Pulang-pulang. Gimana ya ngomong sama anak kayak gini? Wah maknya juga bingung, dah tunggu papanya pulang gitu. Saya tanya, kenapa kamu mau jadi setan? Kamu kurang ajar. No, tunggu dulu. Kenapa kamu mau jadi setan? Kan capek papa diganggu setan. Terus ya jadi setan. Maksudnya supaya kita nggak diganggunya. Loh kenapa harus jadi setan supaya nggak diganggu setan? Kenapa nggak pikir jadi anak Tuhan bisa kalahkan setan? Oh iya ya. Sederhana itu. Jadi ada filosofi terbalik aja dalam pikirannya. Jadi bukan wah ini harus ditengking urapan tangan, minyak urapan segala macam. Enggak, itu cuma filosofi berpikirnya doang. Tapi yang kayak gini kita langsung ketakutan lah, apalah dan segala macam gitu. Nah hal-hal yang kayak gini namanya membangun habit. Hal-hal habit yang lain, bagaimana mengenalkan seks kepada anak dari kecil dan segala macam. Dari ya biasanya kan bilang this is my private part yang gitu-gitu kan ada nyanyinya. Tapi tidak hanya itu, dari awal dia tahu siapa dia, identitinya dan segala macam. Satu kali dia mama kan kalau kami ke mall, saya tidak kasih izin dia bawa ke kamar mandi cewek. Walaupun sudah dari umur 2 udah nggak boleh. Karena dia cowok dua-duanya harus saya. Tapi kalau dia sama mamanya dia bilang mama kebelet. Tidak mungkin mamanya bawa ke kamar mandi cowok kan ya. Kamar mandi cewek. Lalu dia mulai tanya, mama kenapa cewek selalu duduk-duduk, kok cowok berdiri-berdiri? Ah udah bingung gimana. Teriak lagi di kamar mandi cewek. Waduh mamanya bingung. Ya nanti ya nak udah keluar dulu. Mamanya bingung mau jawab apa gitu. Nah hal-hal yang kayak gini, itu yang namanya pendidikan yang berhasil. He know his identity. Nah itu yang namanya pendidikan. Jadi jangan berpikir berhasil anak jadi baik. Anakku tuh baik, duduk baik dan segala macam. Nanti dulu. Ini yang jadi masalah. Desire dalam hatinya yang jadi masalah. Ini yang harus kita bangun. Makanya Alkitab bilang perintah ini mutlak, ulang-ulangi. Apa yang mereka pikirkan bangun. Kedua, hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Dimanapun. Jadi jangan berpikir sudah tanam sekali anakku tidak berubah pak. Udah capek mulut saya, udah berjuta kali berbusa mulut saya. Ya sudah kita bilang ulang-ulangi, ya wes ulang-ulangi, bangun lagi. Nah ingat kembali ke dalam bangunan tadi, batasannya kita yang buat. Kalau memang sudah mau sampai marah, pikir lagi diam, besok gimana caranya bikin batasannya. Membangun batasan itu PR-nya kita. Jadi bukan hanya memberi komitmen waktu sama anak, tapi nggak tahu ngapain sama anak. Mbok ya bikin, kita mau kerja juga bikin time schedule kan ya. Bikin strategi kan ya, oh nanti ke sini yang kayak gini. Besok enggak mau tahu, saya minta you presentasi. Tapi Pak ini kan enggak bisa, pokoknya yang presentasi. Malam ini enggak tidur kan, bikin PowerPoint segala macam, lalu presentasi perusahaan. Besok kata tuh enggak mau tahu, you ketemu sama anakmu. Oke? Tapi enggak persiapin. Sudah ketemu sama anak, mau kemana nak? Enggak tahu Pak. Ngapain nak? Enggak tahu Pak. Ya udah nonton, ya kamu nonton. Udah, anak nonton, saya main sini. Karena kita enggak planning. Akhirnya poinnya bukan nontonnya saja. Ya nonton itu filsafatnya dia. The point is dia melihat orang tuanya membangun habit. Setiap kali ketemu saya papa enggak tahu mau ngapain. Habit. Nah ini polanya. Papa ada ide. Ngapain? Hari ini papa mau bawa kamu ke tempat yang paling indah. Ngapain? Kita menikmati anugerah Tuhan yang sangat menyegarkan. Apa papa? Kita pergi ke tempat minum kelapa. Wih, padahal cuma ke tempat pinggiran jalan beli kelapa. Lihat omnya kupas kelapanya. Sop. Wih, bisa ya. Kelapa warna apa? Ijo. Lihat kok kelapanya putih. Oh iya ya papa. Dari kupas kan ya. Dia ada di Jakarta yang bikin kayak gitu. Kelapanya tuh dikupas jadi warna kulitnya doang. Setelah itu sedot-sedot di situ. Sudah 5 menit. Papa panas. Iya, di tengah panas bikin seger kan. Tetap aja panas, pulang. Oke. Pulang. Tapi sudah, besok kreatif lagi ngapain ya? Cuman waktu saya setengah jam sama mereka. Ya sudah, pergi beli kelapa. Besoknya lagi ngapain lagi? Aduh setengah mati. Papa ada
Rahasia, ngapain? Melihat ciptaan Tuhan yang sangat unik. Mirip kayak manusia tapi bukan manusia. Oh mau, kemana Papa? Kita ke itu ya, apa namanya? Cimory ke Bogor. Oh enggak, kan cuma sebentar. Kemana? Ayo deh. Sengaja supaya dia olahraga kokonya. Keliling komplek. Mana ciptaannya Tuhan? Tetangga saya punya monyet. Wah lihat monyet. Ya itu aja. Nanti dulu. Apa bedanya kamu sama monyet? Berfilsafat kami di situ. Monyet punya tangan enggak? Punyalah. Enggak, monyet enggak punya tangan. Wah misalnya berdebat kayak gitu. Satu kali akhirnya dia enggak mau kalah sama saya. Dia belajar sainsnya sendiri. Sampai nangis, sampai marah. Ada satu jemaat gereja lagi ketemu pas kami lagi makan, saya bawa dia makan ke restoran Padang. Ya kayak gitu, bikin misteri-misterinya, makan siang saya janjikan sama dia makan Padang. Sampailah di restoran dekat rumah situ ada pagi sore, jemaat lagi makan juga. Lagi makan, giginya ternyata lagi baru lepas. Ompong dia, bisa gigit? Oh bisa, singkat cerita. Kamu tahu nggak gigi itu apa? Apa anti? Gigi itu sama loh dengan tulang. 4 tahun. Enggak anti, gigi itu bukan tulang. Gigi itu tulang. Sampai dia nangis. Pokoknya enggak. Wah malu, teriak lagi di tempat makan. Oh ya udah. Saya bilang, nah dengar ya, maksud anti itu baik. Saya juga bodoh. Maksudnya lihat tulang, lihat gigi. Sama kan, warna putih kan. Gigi itu tulang. Enggak Papa. Akhirnya saya search di Google. Benar, gigi bukan tulang. Malu saya. Ini anak nonton dari mana? Benar kan? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya harus telepon itu anti minta maaf sama dia. Ini namanya habit, supaya tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya telepon, Ci minta maaf ya, sorry minta tolong. Please minta maaf sama anak saya tentang hal itu. Ya saya harus bilang. Akhirnya minta maaf. Iya gak apa-apa anti, semua juga perlu belajar. Walah. Sama gak apa-apa, tapi dia gak merasa dia pongah dan segala macam. Tetapi dia tahu kalau dia salah, saya suruh dia minta maaf. Tapi kalau orang lain salah, ya saya ajar untuk orang lain minta maaf juga. Nah hal yang kayak gini, make habit, ulang-ulangi, yaitu namanya pendidikan. Jadi pendidikan, kehidupan terutama porsinya kepada siapa? Kepada kita orang tua. Buat, rancangkan besok kalau ketemu sama anak ngapain ya. Ibu-ibu kadang bosen, gak tahu mau kemana, di rumah aja. Mama punya rahasia, bikin misteri-misteri lah. Hari ini mama mau memasak sesuatu hal yang aneh bin ajaib. Apa itu? Benda yang keras, bening, kalau dimasak jadi putih. Tahu nggak apa itu? Hah? Apa mama? Sini lihat. Pecahin telur. Belum bilang. Belum. Warna apa? Bening kan? Coba lihat. Anak saya umur 3 tahun digituin sama mamanya. Berdiri dekat kompor. Belum. Loh kok jadi putih mama? Ini apa? Telur. Dari awal setengah mati suruh makan telur. Tapi karena lihat prosesnya makan telur. Jadi tapi besok bisa error, bisa gagal. Enggak, paling itu lagi. Oh ini beda, misalnya kayak gitu ya. Ya namanya bernarasi, membangun narasi. Ya memang capek, tapi di situ maksudnya jangan berpikir harus ada waktu khusus. Jadikanlah semua yang reguler dalam kehidupan kita menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena bagaimanapun mereka belum punya pengalaman itu. Bagi kita itu hal yang biasa. Bagi mereka sebenarnya semua itu misteri. Sayangnya kita selalu pikir memberi yang terbaik buat anak. Aku akan belikan, kalau tetanggaku cuma beli mobil-mobilan plastik, aku akan belikan mobil remote control untuk anak saya. Sama. Mertua saya ngotot, pokoknya permintaan saya satu, anak umur 3 tahun pergi ke Jepang. Enggak ma. Lo kenapa? Mama yang bayar. Enggak ma. Lo kenapa? Mau ke Jepang sama ke Ancol sama. Enggak ada dia pikir, aku sudah ke Ancol. Enggak ada itu. Nanti di Ancol ngapain? Misalnya ke Dufan, apa namanya? Dufan, Ancol yang Dufan. Ke apa namanya? Disneyland gitu kan ya. Nanti di sana ngapain? Anak-anak juga nggak bisa main roller coaster kan? Main yang kayak ya udah gitu juga kok di sana. Di Ancol juga ada. Seru papa main ayunan. Anak saya akhirnya ngotot, yang satu dibawa ke Jepang umur 4 tahun. Ceritanya cuma apa? Papa, di sana makan mie enak. Ya elah, mie tetangga sebelah juga enak bro. Gagal. Saya enggak bilang anti. Tapi kalau dia sudah mengerti, waktu dia pulang dia akan lihat. Papa, musik di sana beda. Itu edukasi. Nah itu, membangun paradigma, membangun cara pikir. Ulang-ulang. Yang ketiga, saya ringkas. Bukan hanya dikatakan hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Maka yang menjadi poinnya adalah
di dalam kata berulang-ulang muncul kata sinantum, yaitu sebuah kesadaran untuk mempertajam pola pikir. Nah, ajaklah anak biasa berdiskusi. Itu yang namanya membangun habit, berargumentasi. Saya minta sama anak saya, kalau minta sesuatu hal, kasih alasannya. Kenapa harus itu? Papa, boleh nggak minta mobil-mobilan? Kenapa? Ya aku pengen aja. Ya kenapa kamu pengen? Saya mau trace. Iya temanku di sekolah punya mobil-mobilan. Besok kalau teman kamu punya pesawat, kamu minta lagi enggak? Saya enggak dikte, enggak salahin. Besok kalau teman kamu mau punya pesawat, kamu minta lagi enggak? Enggak. Loh kenapa bilang enggak? Ya aku cuman pengen mobil. Kamu pengen mobil karena temanmu punya mobil, sehingga besok temanmu punya pesawat, kamu punya pesawat. Enggak. Aku suka lihat mobilnya warnanya, oh saya tahu soal warna. Oke. Kalau gitu boleh nggak papa ganti, papa nggak beli mobil-mobilan. Saya juga nggak mau dia insecure nggak punya mainan. Kita bikin mobil-mobilan cat sendiri. Emang bisa papa? Ya sudah, saya suruh istri saya bawa ke tempat kerajinan untuk ada yang namanya kerajinan anak. Lebih mahal. Anak orang tua beli mobil-mobilan kayak gitu paling berapa sih sekarang Hot Wheel itu? 50.000 atau 100.000 kali ya. Dibeliin 10 dan segala macam. Saya beri ada tempat mainan anak-anak ikut klinik permainan tukang-tukangan, 500.000, gak apa-apa bayar, tapi 3 kali pertemuan. Pulang-pulang dia bikin mobil-mobilan dari kayu. Aku bisa loh papa. Ya mobilmu masih kurang bagus, kenapa? Mobil temanmu warna merah, kamu cuman dari kayu, saya sengaja. Kan tinggal dicat, good, berhasil. Ya sudah, ayo pergi, mamanya ngantar ke situ, saya ngantar ke tukang cat. Beli cat yang mana yang kamu mau, beli dicat-catin gak karu-karuan. Dan bangga dia, mobilku buat sendiri, mobilku warnai sendiri. Narasinya di sekolah, aku punya Hot Wheel, punya ini. Aku kemarin bikin mobil sendiri, lain kan? Tapi bukan poinnya untuk dia merasa itu, tapi dia tahu integritasnya, dia tahu dignitasnya, nggak jadi insecure. Nah ini momen-momen seperti ini, kecil, cuman setengah jam dan segala macam. Ketimbang, nggak apa-apa nak, teman-temanmu punya mobil, nanti papa belikan Ferrari buat kamu, cilaka luar biasa. Mempertajam, keempat terakhir. Maka apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di dalam kitab Ulangan, haruslah engkau mengikatkannya pada tanganmu dan dahimu. Maksudnya apa? Mulai dahulu dari kita, baru kepada anak-anak kita. If anak-anak kita tidak bisa melihat kita punya habit, maka kita nggak bisa membangun habit dari mereka. Persoalannya, nggak ada orang tua yang nggak punya habit. Pertanyaannya, habit apa yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita? Saya persiapan, saya nggak larang lagi anak-anak saya masuk. Dulu saya orang yang terlalu susah persiapan, saya harus kacamata kuda fokus, nggak boleh ada distraksi. Tapi akhirnya saya belajar untuk melihat ini edukasi buat anak saya. Dia masuk ke kamar kerja saya lagi persiapan. Papa lagi ngapain? Persiapan khotbah. Persiapan khotbah itu apa sih? Baca buku. Ngapain dibaca bukunya? Iya, digumulkan kebenaran firman Tuhan. Papa gumulkan apa yang Tuhan mau. Nanti papa belajar, papa hidupi, papa mau beritakan sama jemaat. Lihat nak, lihat. Saya lihat, oh baca buku. Nanti dia ngapain? Kamu ngapain? Persiapan khotbah. Hah? Maksudnya apa nih? Bagi dia baca buku itu persiapan khotbah. Oh, ternyata baru saya ngerti. Baca buku. Oke, baca buku. Umur 3 tahun. Baca buku segala macam, dia lihat gambar-gambar dan segala macamnya. Lalu tiba-tiba dia tanyakan, saya tanya, kamu tahu nggak apa maksudnya Allah berdaulat? Kan kosakata baru sama dia kan ya. Tapi dia nggak mau kalah. Nanti dia akan berusaha untuk, ya biasa anak itu menjadikan orang tua rivalnya. Dia ingin berusaha untuk lebih baik dari orang tuanya. Ternyata dia baca buku-buku dinosaurus. Dia lagi baca sama mamanya, dia datang. Papa, coba sebut nama-nama dinosaurus. Wah, cilaka mati. T-Rex. Apa lagi papa? Oh, dinosaurus. Dinosaurus bukan nama. Oh, apa lagi? Wah, cilaka. Saya nggak tahu. Papa tahu nggak apa nama dinosaurus terpanjang? Baru tahu saya ada lagi namanya. Hafal dia, apalah namanya, entah panjang sekali. Dan binatangnya cilik lagi, kecil ternyata, tapi namanya paling panjang. Oh gitu. Oke, akhirnya saya belajar juga. Oh, kenapa nama dinosaurus itu dari nama siapa? Dari nama tokoh yang menemukannya. Dinosaurus ini tulangnya ditemukan di mana? Ya sudah, jadi momen kesempatan. Nggak harus saya sama dia selalu baca Alkitab, anak pendeta sama pendeta rohani datang sama Tuhan. No. Even waktu saya secara rohani sama anak saya hanya malam berdoa tidur. Baca Alkitab hampir nggak pernah sama saya. Karena saya nggak ada.
Tapi istri saya yang membangun habit itu. Tapi setiap kali saya ada, baca Alkitab harus sama papa. Nah, membangun habit. Walaupun si anak yang nomor 2 tadi masih belum bisa diam. Wah, masih lari. Tapi saya tahu dia dengar. Ya sudah, pelan-pelan dulu. Sedangkan kokonya dari kecil memang selalu duduk, enggak mau lari. Dengar. Beda. Saya nggak bisa samakan. Lihat kokomu duduk. No. Ayo nak, dengar. Saya cuma bilang itu. Saya nggak bilang, ayo duduk. No. Ayo nak, dengar. Ya sudah. Dari situ mulai terreduce, mulai pelan-pelan. Membangun habit dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati sampai di sini. Untuk lebih lanjut kita akan memikirkan tindakannya. Yang sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu. Bangunlah identitas dalam anak-anakmu. Termasuk guru sekolah minggu. Penerapannya kayak mana? Bangun identitas. Maksudnya apa? Tunjukkanlah keindahannya. Jangan berjuang untuk hafalannya. Anak harus ngerti ini secara teologi ini. No, membangun cerita kepada anak. Maksudnya apa? Ini bukan hanya cerita keren-kerenan. Antusiasmu terhadap kebenaran. Itu yang membuat anak mencintai kebenaran. Amin. Jadi bagaimana jadi guru sekolah minggu yang baik? Tunjukkanlah antusiasmu terhadap kebenaran itu. Wah ini ya. Wah Lause juga baru belajar menemukan hal ini. Lihat ini indah sekali. Walaupun mereka nggak rasa indah. And yet dia lihat, kenapa ya? Nah, membangun habit. Dia melihat orang ini mencintai firman, orang ini mencintai firman, orang ini mencintai firman. Maka kerinduan itu akan terbangun dari dia. Orang tua nggak mau tahu, pokoknya sebelum tidur berdoa. Pokoknya sebelum tidur berdoa. Boro-boro bapaknya sendiri nggak pernah dilihatnya berdoa. Pokoknya berdoa. Ya sudah, papa yang berdoa. Enggak, mama pimpin doa. Karena papanya malu berdoa. Loh kenapa? Nah ini bukan tugas dari satu orang, tapi ini tugas dari berdua. Seterbatas apapun, rancangkanlah waktumu untuk membangun habit dengan anak-anakmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar Tuhan mempercayakan kami sebagai wakil Allah. Ketika Tuhan menciptakan kami dipanggil untuk berkuasa atas alam dan dipanggil untuk menjadi keluarga, mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk beranak cucu. Dan di dalam 2 panggilan itu menjadi satu. Ada satu ladang yang terlalu serius yang Tuhan percayakan kepada kami. Yaitu hati anak-anak kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami mengerjakan panggilan kami dalam dunia kerja dengan effort yang total. Jangan biarkan kami menjadi orang yang mengabaikan ladang yang benar, yang serius ini mendidik anak-anak kami. Beri kami hati yang mengkomitmenkan diri, yang menggumulkan bagaimana membangun identitas mereka. Bagaimana memberikan mereka hati untuk mengenal Tuhan lewat persentuhan kami dengan mereka. Bagaimana kami memiliki hati yang bergumul terus dengan Tuhan. Sehingga anak-anak kami tahu bahwa yang kami bawa adalah kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan, bukan agenda kami. Kiranya Tuhan yang memampukan kami. Kami lemah, kami terbatas, tapi mampukanlah kami dalam setiap kami masing-masing, dalam segala kelemahan, keterbatasan, dalam karakter kami yang berbeda-beda, dalam ekonomi kami yang berbeda-beda. Kami mau merindukan bagaimana Tuhan memakai kami secara total, sehingga melalui kami sebagai wakilmu, anak-anak itu terberkati menjadi anak-anak yang kau pakai bagi kemuliaan-Mu. Dan sukacita terbesar kami bukan emas perak yang kami bawa sampai mati, tapi warisan iman ketika kami hari tua kami melihat bagaimana anak-anak kami menjadi orang-orang benar yang akan dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Berikanlah itu kepada kami dan biarlah kiranya kami memiliki hati yang terus senantiasa memperjuangkannya. Tak kala ada saat-saat kami merasa lelah, kami merasa gagal, Tuhan segarkan jiwa kami untuk terus berharap kepada anugerah-Mu. Sehingga kami tidak menjadi desperate, kami tidak merasa hancur dan mundur, tapi kami mau sekali lagi di recharge untuk memiliki hati, mempersembahkan diri kami, mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.